Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil identifikasi kami yang berjudul Analisis Strategi Logistik dan Supply Chain Perusahaan BMW. Kelompok 19 terdiri dari Daniel, Gizri, Delinda, Ayu, saya sendiri, Rida, dan Franz. Di sini kami akan memaparkan yang pertama keinginan konsumen terhadap pelayanan atau jasa BMW, ketidakpastian akibat memasok BMW, yang ketiga kapabilitas rantai pasok BMW, yang keempat struktur rantai pasok BMW, dan yang kelima peran dan strategi logistik BMW. Pengenalan perusahaan BMW. BMW atau kepanjangan dari Bauer Motor and Works yang dalam bahasa Inggris Bavarian Motor Works adalah sebuah perusahaan otomotif dari Jerman yang memproduksi mobil dan sepeda motor. BMW ini didirikan oleh Franz Joseph Popp pada tahun 1916 yang kemudian berubah menjadi Bayersdorf Flugzeugwerke atau Bavarian Aircraft Works. Pada tahun 1918 berubah menjadi BMW AG. Pada tahun 1961, BMW memperkenalkan desain yang lebih elegan dengan mesin berteknologi modern, serta BMW memperluas jangkauannya dengan mendirikan beberapa pabrik di Berlin, Afrika Selatan, dan Amerika, yang kini terus menghasilkan mobil dengan teknologi yang semakin memberikan kenyamanan bagi pengendaranya. Pada sebuah artikel di Move.id, seorang juru bicara berkata kepada Parker bahwa BMW menggunakan metode produksi build to order, yang mana perusahaan tinggal merakit sesuai permintaan customer. Dan ini berkaitan dengan mass customization, dan dilakukan oleh BMW untuk memberikan kesan yang berbeda pada produknya. BMW sebagai produsen mobil mewah juga harus memberikan nilai tambah yang ada dalam produknya. BMW menawarkan berbagai macam tipe mobil dan memungkinkan untuk customer mendapatkan mobil seperti yang mereka inginkan. Mulai dari X-Line yang didesain khusus untuk SUV, Luxury Line, Sport Line, dan M Sport Line. Karena cukup banyak variasi produk BMW, mereka jadi susah memprediksi berapa banyak yang harus mereka produksi untuk menyeimbangkan permintaan pelanggan. Hal yang ingin dicapai BMW adalah kepuasan pelanggan dengan menambah nilai tambah produk serta meningkatkan citra perusahaan dalam dunia otomotif. Dan ini dibuktikan dengan diluncurkannya model mini yang ditujukan untuk mereka yang suka mobil dengan ukuran mini. BMW juga memperbolehkan customer untuk mendesain model atap secara online. Penjualan mini pada tahun 2019 menjadi rekor baru dengan terjual sebanyak 700 unit atau mencapai 34,6%, dan di waktu yang sama pada tahun 2020 terjual hanya 520 unit. Harga mobil BMW juga bervariasi tergantung jenis dan series mobilnya, mulai dari 799 juta hingga 7 miliar rupiah, dan itu belum termasuk biaya custom seperti warna, velg, atau sound system, dan lain-lain. Menurut Rudy Salim, selaku Presiden Direktur Prestige Image Motorcars, ada dua jenis custom yang diperbolehkan, yaitu custom yang diperbolehkan oleh pabrik dan setelah selesai produksi. Biasanya proses custom ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu 8 bulan. Waktu respons yang bisa ditoleransi oleh pelanggan di Inggris yaitu 16 minggu untuk model BMW dan 13-16 minggu untuk model mini. Dan dengan adanya custom ini juga menyebabkan ketidakpastian model yang dibuat sesuai permintaan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Delinda. Baik, selanjutnya selain ketidakpastian dari sisi konsumen, BMW juga dihadapi dengan ketidakpastian dari sisi supplier atau pemasok. Secara historis, ada 3 ketidakpastian dari sisi supplier yang sudah pernah dihadapi oleh BMW. Yang pertama yaitu ketidakpastian pemasok dalam kapabilitas pemenuhan kebutuhan. Pada awal tahun 2017, salah satu pemasok produk kemudi BMW, yaitu Bosch, tiba-tiba tidak dapat memenuhi permintaan dari BMW. Akibatnya, proses produksi BMW melambat dan bahkan terhenti, sehingga baik BMW maupun Bosch mengalami kerugian. BMW menuntut kompensasi kepada Bosch akibat kehilangan penjualan dan menambah biaya shift untuk menutupi kerugian. Ternyata kesalahan ini dapat ditelusuri hingga pihak subkontrak Bosch, yaitu manufaktur casing aluminium roda kemudi, yang keadaan finansialnya waktu itu tidak stabil. Akibatnya, kerugian dialami hingga pabrik BMW di Afrika Selatan dan Cina. Ketidakpastian yang kedua adalah ketidakpastian hubungan perdagangan internasional dengan pemasok, karena BMW ini merupakan perusahaan besar berskala global. Tahun 2018, BMW di Inggris mengalami ketidakpastian hubungan internasional akibat Brexit. Brexit ini menyebabkan tarif perdagangan naik,
biaya penyediaan komponen perakitan dari pemasok mahal, biaya simpan untuk safety stock makin besar karena BMW menerapkan metode just-in-time, serta biaya birokrasi lainnya. Belum lagi proses produksi dan distribusi makin kompleks sehingga waktu tunggunya makin lama. Hal yang sama juga pernah terjadi di antara Amerika Serikat dan China yang diakibatkan karena adanya kenaikan tarif impor yang dikenakan ke sisi pemasok. Baru-baru ini juga, akibat adanya pandemi COVID-19, BMW menghadapi kelangkaan chip komputer dari sisi pemasok. Dampaknya, BMW harus menghentikan operasi di beberapa pabrik, sehingga penjualannya menurun. Padahal, ketidakpastian chip ini juga mempengaruhi ketidakpastian lainnya, yaitu adanya proses evolusi produksi BMW yang ingin mengadopsi teknologi baru, mobil listrik, sewa mobil online, dan kendaraan rendah emisi. Proses ini butuh biaya yang besar, pengembalian biaya investasi yang tidak pasti, harga bahan baku dan tenaga ahli yang lebih, dan aturan regulasi baru lainnya. Tapi, dalam menghadapi seluruh ketidakpastian ini, BMW tetap optimis melanjutkan bisnisnya ke arah yang lebih baik, dengan tetap loyal pada para pekerja dan konsumennya, serta memperkuat jaringan dan mitra di rantai pasarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Franz. Bisa rantai pasar BMW. Respon terkait adanya permintaan dapat diatasi dengan cepat. Hal ini disebabkan persediaan yang ada di gudang dikelola oleh vendor managed inventory. Yang kedua ada menggunakan sistem ERP. ERP adalah sistem yang dapat mengintegrasikan semua data dan proses di suatu perusahaan dan dapat diubah ke dalam sebuah data tunggal. Agar BMW dapat menerapkan sistem ERP ini dengan baik, tentu setiap aspek yang ada di dalamnya juga harus berjalan dengan baik. Dengan adanya implementasi ERP ini, BMW dapat mengurangi adanya lead time. Hal ini disebabkan karena ERP ini sudah menggunakan teknologi yang canggih dalam sistem pekerjaan mereka. Lalu, terdapat juga kerugian terkait lead time ini, yaitu waktu dan biaya implementasi dari ERP ini melebihi anggaran, dan karyawan juga yang bekerja di situ belum siap untuk menerima dan melakukan pekerjaan dengan operasi sistem yang baru tersebut. Konsep BMW yang diubah. Pusat modifikasi otomotif BMW ini, apabila dikatakan secara arsitektural dan visual, dapat mempresentasikan citra arsitektural dari BMW itu sendiri. Berupa sebuah fasilitas bangunan berupa service dan modifikasi kendaraan yang sesuai dengan brand image BMW itu sendiri dengan mengusung konsep simbolik BMW serta menjadi one-stop modification untuk otomotif BMW itu sendiri. Lalu, respon yang diberikan oleh BMW ada high responsive. Hal ini dibuktikan dengan adanya pusat modifikasi otomotif BMW itu sendiri yang memiliki peran sebagai wadah untuk dapat menerima respon saran dan informasi berupa penjualan suku cadang, jasa perawatan, dan perbaikan, serta modifikasi yang tentu saja juga meningkatkan biaya perusahaan dari BMW itu sendiri. Lalu, untuk efisien yang diberikan oleh BMW ada high efficient. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan kerja yang berkelompok dalam pengerjaan produksi dengan situasi yang berbeda. Dengan menggunakan teknologi ERP ini, tentu akan mengubah sistem kerja dari masing-masing pekerja itu sendiri. Dengan penjadwalan produksi yang dilakukan saat vendor gudang telah menerima atau melakukan pemesanan barang yang hampir habis, sehingga saat kegiatan produksi, lead time yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan berkurang. Next. Untuk slide ini akan dibahas oleh Yusri. Terdapat 5 pemeran dalam rantai pasok. Yang pertama adalah supplier. Supplier merupakan penyedia material pembuatan produk. Yang kedua adalah manufacturer, yang menjadi tempat pengolahan bahan material menjadi produk jadi. Yang ketiga adalah distributor. Sebagai pendistribusi produk, contohnya di Indonesia adalah PT BMW Indonesia. Lalu yang keempat ada retailer. Retailer merupakan penjual ecer dari produk atau komponen produk. Contohnya di Indonesia adalah BMW Astra. Dan yang terakhir adalah customer sebagai pembeli produk. Perusahaan menggunakan proses view berupa push process. Push process adalah suatu proses produksi yang dilakukan guna mengantisipasi pesanan atau permintaan pelanggan. Perusahaan tidak memenuhi sebanyak jumlah permintaan dan juga tidak memenuhi melebihi jumlah permintaan. Akan tetapi perusahaan produksi produk berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan per periodenya melalui perkiraan jumlah permintaan periode tersebut. Total produksi kemudian akan dibagi-bagi menjadi sejumlah yang harus laku terjual dari tiap distributor di berbagai negara. Misalnya saja seperti di Indonesia.
Biasanya distributor di Indonesia menerima tanggung jawab untuk menjual sebanyak kurang dari 100 unit. Sekitar 2 tahun yang lalu, distributor mendistribusikan sebanyak 25 unit. Sedikitnya jumlah produk yang diproduksi disebabkan oleh mahalnya bahan baku pembuatan mobil, ditambah lagi modifikasi yang harus dilakukan untuk memenuhi konsep keberlanjutan. Maka dari itu, harga jualnya menjadi mahal dan hanya menjangkau kalangan atas. Yang selanjutnya adalah roles and allocation. Yang pertama, supplier. Mereka mengirim bahan baku secukupnya sesuai permintaan dari pabrik. Yang kedua, manufacturer. Mereka mengurangi inventory cost dengan penyimpanan persediaan secukupnya. Yang kedua, ada pembaharuan model komponen. Lalu menciptakan inovasi sesuai daya tarik customer. Dan untuk retailer, melakukan pelayanan yang baik terhadap customer dan dapat memberitahu informasi secara cepat terkait produk yang diinginkan oleh customer. Sehingga faktor pendorong dari kesuksesan struktur rantai pasok dari BMW adalah yang pertama, manajemen inventarisnya yang saling bekerja sama dengan baik, dan yang kedua, kepuasan dari pelanggan tersebut terpenuhi. Berikut adalah gambar mengenai struktur rantai pasok BMW. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu. Peran dan strategi logistik BME, diantaranya pertama faktor pendorong dari kesuksesan pada rantai pasok perusahaan BME dimulai dari kesepakatan tujuan bersama, kepercayaan dengan pemasok, dan struktur yang lebih ramping juga efisiensi. Yang kedua, peran dan strategi logistik. Peran logistik yang terletak di jantung sistem produksi BME akan menjadi penggunaan teknologi inovatif dan digital dengan strategi logistik yang akan berfokus pada efektivitas, mindset yang tepat, dan akses yang mudah. Yang ketiga, lokasi, jenis tipe layout, dan fasilitas. Lokasi ini terletak di Leipzig, Jerman. Jenis tipe layout diantaranya repetitive, continuous, dan project, serta memiliki dua fasilitas yang itu produk fokus facility dan proses fokus facility. Yang keempat, desain fasilitas produksi. Pada bagian desain, gedung pusat berfungsi sebagai penghubung fisik dari ketiga area produksi inti pabrik. Hadir perancang desain dengan mengambil ide konektivitas untuk proses perakitan maupun karyawan dan menggunakannya sebagai tumpang tindih pada ruang dengan rangkaian tingkat yang saling berhubungan yang akan berguna sebagai pemisah antara bagian-bagian kompleks. Rancangan ini akan dimanfaatkan untuk memenuhi target produksi kapasitas penuh mencapai 650 mobil dalam sehari. Next. Yang kelima, kebijakan inventory secara umum. BMW Group memiliki kebijakan inventorinya sebesar 1,3 miliar euro dan memperoleh manfaat dari bantuan hibah regional Komisi Eropa Uni Eropa sebagai 360 M euro. Yang terakhir, kebijakan transportasi yang diterapkan BMW pengiriman ini lebih berfokus pada transportasi laut untuk distribusi kendaraan secara global. Selanjutnya akan dijelaskan pada Daniel. Baik, saya Daniel akan melanjutkan pembahasan ini. Menurut beberapa eksekutif yang bekerja di BMW berkata, peran dan strategi BMW sebagian besar terletak pada suku cadang dan kendaraan BMW yang dikirim melalui laut. Namun, aspek operasi logistik globalnya saat ini merupakan kotak hitam karena pembaruan status yang tidak akurat dan terlalu dini. Kurangnya kesadaran ini menciptakan beban kerja yang jauh lebih besar dalam hal manajemen rantai pasokan. 4 langkah untuk menciptakan rantai pasok BMW yang sepenuhnya transparan adalah 1. Mendapatkan, 2. Merekam, 3. Mengotomatisasi, 4. Memperkirakan. Beberapa dari proses ini sudah dimulai di situs tertentu dengan harapan akan lebih banyak lagi yang diluncurkan selama 2017 sampai seterusnya. Data akan dikumpulkan dari sensor yang terletak di truk dan kontainer hingga ke bagian individu itu sendiri, dan harus memungkinkan BMW untuk menanggapi setiap penundaan secara real-time. Tindakan mungkin termasuk mengubah rute, menggunakan metode pengiriman alternatif, atau meminta pesanan tambahan untuk menutupi kerugian yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.